Nama saya Olin dari kelas 5A absen 6. Hari ini saya akan menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Pasti kalian semua sudah pernah dengar kan tentang cerita Rengas Dengklok ini. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 yang pada tepatnya sehari sebelum kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi di mana Soekarno dan Hatta diculik oleh sekelompok golongan muda yang memaksa mereka berdua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ide proklamasi ini terjadi karena ada salah satu pemuda Indonesia yang mendengar kabar bahwa Jepang telah kalah perang dari para sekutu dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana sih latar belakang dari cerita Rengas Dengklok ini. Seru loh guys. Peristiwa Rengas Dengklok ini dimulai karena ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Istilahnya mereka tuh ada konflik atau perbedaan pendapat gitu satu sama lain antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua berpendapat bahwa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu harus kerjasama dengan pemerintahan Jepang supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Memang Jepang sudah menyerah kalah dengan para sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Tapi ingat, masih banyak tentara-tentara Jepang yang masih memegang lengkap senjata-senjata mereka. Gawat kan kalau Soekarno membacakan proklamasi tersebut lalu Jepang marah dan menembaki rakyat-rakyat Indonesia. Belum lagi golongan tua juga masih memegang teguh janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, itu dia pendapat dari golongan tua. Mereka lebih berhati-hati dalam suatu keputusan dan tidak mau ada pertumpahan darah. Nah, golongan muda ini tidak sependapat dengan golongan tua. Golongan muda ini ingin Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini tanpa bantuan Jepang. Indonesia harus mandiri, berdiri atas kekuatan diri sendiri. Lagian kan aneh, masa Jepang yang sudah kalah perang mau memerdekakan Indonesia? Kan udah gak mungkin guys. Nah, disinilah akhirnya peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi. Soekarno dan Hatta diculik subuh-subuh oleh para kelompok golongan muda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh. Mereka berdua diculik untuk berunding tentang masalah proklamasi Indonesia. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Mengapa kok di Rengas Dengklok? Ini dia alasan yang pertama. Yang pertama, golongan muda ingin menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang karena mereka masih berpegang teguh pada janji Jepang yang ingin memerdekakan Indonesia. Padahal itu sudah tidak mungkin. Yang kedua, Rengas Dengklok dekat markas peta. Markas peta itu di dalamnya banyak tentara-tentara Jepang atau banyak orang-orang Indonesia yang memegang senjata. Jadi logikanya Jepang tidak mau ke sana karena mereka juga pasti takut. Sebenarnya sih kurang tepat ya kalau dibilang penculikan. Lebih tepatnya mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh-pengaruh Jepang tuh loh guys, bikin greget. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara gerusa-gerusu. Dan perdebatan pun semakin memanas karena tidak ada persetujuan antara dua belah pihak, antara golongan muda dan golongan tua.
Akhirnya, para golongan muda memanggil salah satu golongan tua untuk menjadi penengahnya, yaitu Ahmad Soebardjo. Tidak tahu bagaimana proses pembicaraan antara Ahmad Soebardjo dengan Soekarno dan Hatta. Akhirnya, Ahmad Soebardjo dapat berhasil menenangkan para golongan muda dengan jaminan nyawanya. Proklamasi tersebut akan tetap terlaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat jam 12 siang. Akhirnya Ahmad Soebardjo diizinkan untuk membawa pulang kembali Soekarno dan Hatta. Rombongan sampai di Jakarta dan meminta izin pada Nishimura, perwakilan dari Jepang yang ada di Indonesia, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi tidak diizinkan dengan alasan memang Jepang sudah kalah dari para sekutu, tetapi belum ada peralihan pemerintahan dari Jepang pada sekutu. Jadi karena tidak ada kepastian, akhirnya Soekarno dan Hatta mau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yeay! Nah, akhirnya teman-teman, mereka semua segera merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Kenapa sih harus di rumah Laksamana Maeda? Alasan yang pertama, karena Laksamana Maeda adalah orang Jepang yang mendukung perjuangan Indonesia. Yang kedua, Ahmad Soebardjo ini adalah asisten dari Laksamana Maeda. Yang ketiga, karena faktor keamanan. Laksamana Maeda kan pangkatnya lebih tinggi. Jadi meskipun ada banyak tentara-tentara Jepang yang riwa-riwi mencari Soekarno dan Hatta, mereka tidak akan berani tanya sama Laksamana Maeda. Kan secara pangkatnya Laksamana Maeda ini lebih tinggi daripada mereka. Akhirnya, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas usul dari Soekarni. Lalu dikumandangkan oleh Soekarno di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Yang sekarang kita tandai atau kita rayakan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, begitu dia tentang cerita peristiwa Rengas Dengklok. Seru kan? Terima kasih yang sudah menonton.